Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran potensi akademik. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan deduktif untuk kemampuan geometri. Soal 65, jika setiap sel memiliki sisi 2 cm, maka keliling daerah yang berwarna gelap adalah. Karena pertanyaannya keliling, maka di sini tinggal kita identifikasi berapa jumlah sisi yang membatasi oleh pada daerah yang berwarna gelap. Di sini bisa 1, kita start dari sebelah sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 ya. Jadi di sini karena panjang sisinya 2 cm, maka 2 dikali dengan 28, maka hasilnya adalah 56 cm. Jadi cukup mudah, jadi sabar saja dihitung satu persatu. Kemudian di nomor 66, jika rusuk setiap kubus kecil adalah 1 cm, maka luas permukaan bangun di bawah ini adalah. Rusuk setiap kubus adalah 1 cm, berarti satu satuan, maka luas permukaan bangun di bawah ini adalah. Sekarang kita luas permukaan bangun ruang itu adalah luas sisi dari terluar dari sebuah bangun ruang. Karena yang tampak di dalam kubus ini adalah kumpulan dari kubus-kubus kecil, maka kita perlu berpikir tentang kubus kecilnya dulu. Nah, di sini karena rusuk setiap kubus kecilnya adalah 1 cm, maka luas sisi dari kubus tersebut juga 1 cm persegi. Ya. Sehingga pada bangun tersebut terdapat 54 persegi. Maka luas permukaan bangun tersebut adalah 54 cm persegi. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, jadi 3 kali kan 9 ada 6 sisi ya, jadi 9 kali 6, 54 ya. Kemudian yang selanjutnya, bila ditambahkan 1 garis lurus yang memotong gambar di bawah ini, maka maksimum banyaknya bagian yang terbentuk dalam lingkaran adalah. Bagian yang terbentuk di dalam lingkaran akan menjadi maksimum apabila garis yang ditambahkan melewati daerah terbanyak di dalam lingkaran tersebut. Garis tersebut maksimum hanya bisa melewati 3 daerah di dalam lingkaran. Jadi ada daerah 1, 2, 3. Dia dibuat sebuah garis karena tadi kan dipilih untuk area yang terbanyak. Setelah dibuat garis, maka terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi maksimum jika dalam sebuah lingkaran ditarik sebuah garis, maka akan menjadi 7 bagian. Nomor 66, banyaknya kemungkinan persegi panjang pada gambar di bawah ini adalah. Persegi panjang ya. Langkah pertama, hapus dulu garis horizontal batas 2 segi 4 kecil yang terdapat pada gambar di atas supaya mempermudah langkah kita dalam menghitung kemungkinan persegi panjang yang terlihat. Maka gambar akan menjadi seperti ini. Jadi yang tengahnya dihapus. Jadi A, B, C, D, E, berarti terdapat 5 buah segi 4 kecil. Dan ini bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian langkah yang kedua, ada 5 persegi panjang yang mungkin disusun oleh sebuah segi 4 kecil. Ini ada 5. Kemudian ada 4 persegi panjang yang mungkin disusun oleh 2 buah segi 4 kecil. Jadi dikumpulkan A, B, B, C, C, D, D, ini juga persegi panjang. Kemudian ada 3 persegi panjang yang mungkin disusun dengan menggeser 3, jadi ada 3, kemudian menggeser 4, menggeser 1, berarti semua besar jadikan 1. Yang terakhir adalah dari 2 buah ini tadi ada 1 buah lagi, sehingga kalau dijumlah adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2, jumlahnya ada 17.
Kemudian nomor 69, banyaknya kubus pada bangun di bawah ini adalah, dihitung saja karena diberikan 1, 2, 3, 4, 5, kalau sana berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, berarti ini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, ini cukup mudah dihitung saja. Kemudian nomor 70, jika jari-jari lingkaran pada gambar di bawah ini adalah 2 cm, maka keliling persegi sama dengan jari-jarinya 2 cm, berarti diameternya adalah 4. Keliling persegi sama dengan berarti 4 kali 4 sama dengan 16, jadi 4 kali 4 sama dengan 16. 71. Dalam segitiga ABC berikut ini, urutan sisi-sisi dari yang terpanjang adalah sisi-sisi yang terpanjang. Sisi yang panjang itu selalu berada di hadapan sudut yang besar ya. Kalau dia besar berarti sisinya panjang, kalau kecil dia berarti lebar. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa jumlah sudutnya dari sebuah segitiga adalah 180 derajat. Sehingga kalau di sini sudah ada 67 dengan 58, berarti kan adalah 125, maka sisanya adalah 55. Jadi sudut C ini adalah 55. Nah, dari sini kita urutkan saja sisi yang berada di hadapan sudut yang paling besar itu adalah sisi yang terpanjang. Jadi 67 itu lebih besar, berarti hadapannya adalah BC. Berarti jawabannya adalah BC dulu, kemudian AC, BC, AC, baru AB, sesuai dengan sudut yang diketahui. Kemudian nomor 72, perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar di bawah ini adalah. Untuk mengetahui berapa luasnya, maka kita bagi menjadi persegi panjang ini menjadi beberapa persegi kecil. Jadi karena ini adalah 2 bangun yang kongruan dan sebangun, maka kita kasih titik tengah. Nah, supaya dia menjadi satu satuan, berarti yang bawah juga kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, setelah ditarik sebuah garis bantu, maka terlihat bawahnya ada di sebelah sini dengan sebelah sini. Ini sebenarnya kan kalau dijadikan satu, yang warna hitamnya dipindah ke sini kan menjadi satu bagian, maka perbandingannya adalah 1:4 ya, 1:4 karena di sini tidak ada, berarti 4:16. 73. Jika luas daerah lingkaran yang tidak berwarna gelap sama dengan 2Pi, maka luas daerah yang berwarna gelap adalah, kalau luas lingkaran ini 2Pi, maka daerah yang tidak berwarna gelap adalah, jika kita tarik garis sebagai diameter, maka dari daerah gelap ini adalah sebuah persegi panjang. Jadi luas daerah yang berwarna gelap adalah. Nah, ternyata dari sini, dari sebuah persegi panjang ini adalah dikurangi dengan luas lingkaran, setengah lingkaran tadi. Karena kalau satu lingkaran penuh itu 2Pi, berarti setengah lingkaran adalah Pi. Ya. Dari rumus luas lingkaran kita peroleh PR kuadrat sama dengan 2Pi. 2Pi sama dengan PR kuadrat, maka R kuadrat adalah 2, sehingga R-nya adalah akar 2. Jari-jarinya akar 2. Sehingga sisi dari persegi panjang ini besarnya adalah akar 2 dan diameternya adalah 2 akar 2. Sehingga luas daerah yang berwarna gelap itu adalah 2 akar 2 dikali dengan akar 2. Nah, luas daerah persegi ini adalah 4 kita kurangi dengan, karena luas lingkarannya tadi 2Pi, berarti kalau setengah lingkaran adalah Pi saja, sehingga luas ini adalah 4 dikurangi dengan Pi. Jawaban yang tepat adalah E. 74. Jika PQ sejajar RS, maka nilai X adalah PQ sejajar RS. Maka nilai X adalah, ya, kalau di sini
kita gunakan konsep sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi ini kalau diperpanjang lagi hasilnya akan diperoleh seperti ini. 72 itu adalah D1, kemudian 157 itu adalah B2 ya. Sehingga sudut nilai X adalah ya, kita tarik garis bantu lagi karena ada X, berarti kita tarik bantu TU gini. Nah, sekarang perhatikan sudut X derajat. Dia adalah sudut ABU ditambah dengan UBC. Sudut ABU dan PAB, ABU dan PAB itu adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Ya, sehingga di sini sudut ABU itu akan sama dengan sudut PAB, yaitu 72 derajat. Kemudian sudut BCR itu adalah pelurus bagi sudut BCR adalah pelurus, jadi kalau dijumlah hasilnya adalah 180 derajat. Nah, dia pelurus, sehingga di sini hasilnya dari sudut RCB atau BCR itu 180 derajat dikurangi 157 ketemunya 23. Sehingga sudut UBC dengan BCR ini 23. Jadi besarnya X tadi sudah ketemu 72 ditambah 23 yaitu 95 derajat. Kemudian yang terakhir, luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah ini adalah, jadi yang berwarna gelap itu adalah luas dari bangun yang gelap dikurangi dengan luas sebuah segitiga. Karena ini sebuah segitiga, kalau kita buat tarik garis lurus, berarti kita sudah ketemu tinggi dari segitiganya adalah 4. Karena ini 8 dan ini 4 semua, berarti kan ini dari sini sisinya adalah 4 sehingga alasnya adalah 4. Oleh karena itu kita cari luas segitiganya, setengah alas kali tinggi, yaitu setengah kali 4 kali 4, berarti 8 ya. Kemudian panjang kali lebarnya adalah 4 kali 4, jadi dari sini 12. Kita kurangi luas persegi kecil ini 4 kali 4, 12 kali 8 ya, persegi panjang besarnya 12 kali 8, 96 kurangi 8 kurangi 16. Demikian pembahasan untuk penalaran deduktif geometri. Semoga bermanfaat.